Selamat siang, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Karo. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat siang Ibu Sri, apa kabar? Siang Bu El, kabar baik. Ibu Sri, sebelum kita melakukan coaching hari ini, terlebih dahulu nanti saya akan beberapa pertanyaan ya. Kemudian nanti kita akan mendiskusikan kemudian juga nanti di dalam coaching ini kita akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian nanti juga apakah sudah sesuai dengan IELTS kita, kemudian nanti juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada coaching, dan yang selanjutnya bagaimana coaching merespon pertanyaan yang ditanyakan ya. Sebelum melakukan proses coaching ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Ya Bu. Nah, pertanyaan yang pertama yang mau saya tanya Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan coaching ini kira-kira apa? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kita pada hari ini, yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, potensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi gitu? Yang secara spesifik yang ingin saya observasi Bu ya, mengenai kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Ini pertanyaan yang terakhir ini Bu, yaitu yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses hari ini? Ya, saya ingin coaching kita ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, atau menemukan langkah-langkah tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Demikianlah dulu percakapan observasi kita. Silakan Ibu memulai coachingnya dengan coaching Ibu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya Iya ya Bu, sama-sama. Selamat siang ya Bu. Siang Bu. Selamat siang Bu Preti, apa kabar? Kabar baik Ibu Sri. Bu Preti, hari ini ada yang mau Ibu sampaikan? Ya, ada sih yang ingin saya sampaikan Ibu terkait guru-guru di sekolah saya yang masih menggunakan metode yang lama Bu, dengan cara ceramah dan ceramah saja Bu. Kita lihat Bu, di dalam sekolah saya masih jarang guru yang menggunakan pembelajaran yang berinovasi Bu. Dimana kita lihat pada saat ini penggunaan IT yang sudah semakin marak Bu. Tetapi pada kenyataannya di sekolah saya penggunaan IT ataupun pembelajarannya masih bersifat satu arah Bu, seperti itu. Ya Bu, jadi tapi sepertinya kita pada hari ini tidak memiliki waktu yang banyak ya, sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa ini yang mau disampaikan Bu Preti? Ya, yang ingin saya sampaikan Bu pada coaching kita hari ini adalah mengenai kurangnya media, metode maupun model yang dilakukan oleh guru ketika guru tersebut mengadakan pembelajaran Bu, seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu Preti ini adalah pembelajaran yang dibuat guru kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Ibu. Oke, menurut Ibu dari percakapan kita ini apa yang Ibu harapkan? Ya, yang ingin saya harapkan itu Bu adalah perubahan dalam pembelajaran Ibu, di mana saya ingin guru-guru ketika mengajar itu menggunakan metode yang bervariatif, baik dalam bentuk presentase seperti PowerPoint maupun penayangan video ataupun Canva, seperti itu Ibu. Menurut Ibu jadi yang Ibu Preti harapkan ini adanya perubahan ya Bu Preti? Iya, benar sekali, menurut Ibu. Ibu perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau dapatkan?
Perubahan yang saya inginkan itu Bu, ketika guru itu mengajar di depan kelas, guru itu sudah menggunakan kiat-kiat, menggunakan IT, menggunakan metode model pembelajaran yang sudah inovasi sehingga membuat murid semakin bersemangat Ibu dalam mengikuti pembelajaran. Oke Bu ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariasi, metode, model, atau media, bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu ya, yaitu berada di level 10. Menurut Ibu, di sekolah Bu Preti sekarang ini di level berapa ya Bu? Iya, kalau di sekolah saya Ibu itu masih bersekitar di level 5 Ibu. Oke, di level 5 ya Bu ya. Untuk kondisi sekarang ini, menurut Ibu di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariasi di sekolah Ibu Preti? Ya, untuk adanya perubahan itu Bu, saya rasa di level 7 Bu. Mengapa? Karena ini masih awal Bu, jadi guru-guru di sekolah itu masih baru pertama kali mengadakan perubahan. Jadi mungkin saya harapkan itu perubahannya terjadi di level 7 Bu, seperti itu. Jadi menurut Ibu dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Menurut Ibu, usaha apa yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Usaha yang saya dapat lakukan itu yang pertama adalah mentoring Ibu, di mana mentoring itu adalah pendampingan individu rekan sejawat dari face to face, di mana kami secara bergantian dapat sharing seperti itu Ibu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Menurut Ibu, selain itu ada tidak strategi yang pernah Ibu terapkan dan teman-teman itu di sekolah? Iya, selain mentoring mungkin yang saya lakukan adalah pelatihan ataupun mengadakan workshop Ibu dengan melakukan kegiatan peningkatan pembelajaran yang bervariatif. Iya. Oh, berarti Ibu Preti sudah merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan, workshop. Dari ketiganya ini, menurut Bu Preti untuk saat ini lebih nyaman atau cara tepat dalam merealisasikan itu yang mana Bu? Menurut saya Bu, dari ketiga cara tersebut yang paling tepat itu adalah mentoring. Mengapa? Karena kalau pelatihan ataupun workshop itu menggunakan biaya, waktu yang cukup lama, persiapan yang banyak, kemudian harus mencari narasumber yang tepat Bu. Jadi menurut saya langkah yang tepat itu adalah menggunakan mentoring Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Iya Bu. Menurut Ibu, kegiatan mentoring itu memerlukan support atau bantuan siapa untuk Ibu membantu Ibu seperti itu? Mentoring tersebut saya memerlukan bantuan ataupun support dari rekan sejawat yang telah memiliki potensi di dalam mengembangkan pembelajaran yang bervariasi. Oke, berarti Ibu Preti ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan kerja ataupun dengan seluruh warga di sekolah gitu ya. Menurut Ibu, kapan Ibu akan merealisasikan metode mentoring ini Bu? Secepatnya Bu, saya akan melaksanakan metode tersebut minggu depan, tetapi sebelumnya saya akan berkolaborasi dahulu dengan rekan sejawat yang telah menggunakan pembelajaran yang bervariatif tersebut. Oke Bu Preti, bagus sekali ya Bu Preti ya. Menurut Ibu, dari percakapan kita, apa sih yang Ibu Preti dapatkan? Ya, yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini adalah yang pertama Bu, saya mendapatkan solusi akan pembelajaran yang selama ini dilakukan di sekolah saya yang masih kurang bervariatif. Kemudian dengan kiat yang pertama itu adalah mentoring, di mana dengan mentoring saya dengan rekan guru bisa secara bersama-sama untuk mengadakan pendampingan individu untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Oke Bu, Ibu sudah ada gambaran untuk membuat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Bu Preti setelah melakukan mentoring. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Jumpa lagi Ibu Sri. Iya Bu El. Ibu Sri tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Preti ya. Ya udah. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Bisa Bu?
Oke, bisa Bu. Ya, yang pertama itu yang mau saya tanyakan Bu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, menanyakan tujuan identifikasi, rencana akhir dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Seperti itu. Oke, Bu Sri. Menurut saya sebagai observer, yang tadi yang Ibu Sri lakukan saat proses coaching antara coaching itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan kemudian Ibu Sri juga tadi sudah berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Septia, sehingga Ibu Sri juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi coaching sudah alami ya Bu ya. Dan prinsip coachingnya juga tadi sudah sesuai. Gitu Bu. Kemudian Bu, pertanyaan yang kedua yang mau saya tanyakan itu kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu laksanakan Ibu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami tirta Bu, agar dapat melaksanakan coaching itu menjadi lebih terarah dan lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik Ibu ya, semoga kedepannya kita lebih bisa lagi melakukan coaching dengan baik ya Bu ya. Nah sekarang demikian observasi yang kita laksanakan ini, semoga nanti bermanfaat untuk kita dan juga rekan-rekan kita di sekolah ya. Oke, Terima kasih buat waktunya Ibu Sri. Bu, terima kasih. Iya, Bu. selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama kita akan berdiskusi mengenai topik nilai kita hari ini. Kemudian yang kedua, pada saat coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan penilaian berdasarkan alur kita, atau belum bagaimanakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan itu. Dan jangan lupa ya Bu, menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan melaksanakan coaching. Oke Ibu, sebelum kita memulai coaching hari ini, bolehkah saya bertanya Ibu? Boleh. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu kali ini yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang kreatif. Jadi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, kalau begitu pertanyaan yang kedua ini, potensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang lebih spesifik lagi yang ingin saya observasi itu yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan dalam coaching kali ini yaitu menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah Ibu, demikian ya Bu hasil observasi kita kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching dan saya nanti akan menunggu hasil dari coaching yang telah Ibu lakukan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu El. Apa kabarnya siang ini Bu? Sehat Bu. Ibu Sri, hari ini ada yang mau Ibu sampaikan? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan
terkait guru di sekolah, di mana proses pembelajaran hanya menggunakan metode itu saja. Prosesnya berlangsung dengan metode ceramah dan ceramah terus. Pembelajarannya kurang bervariasi. Iya Bu, tapi sepertinya kita tidak memiliki waktu yang banyak ya Bu, sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi apa ini yang mau Ibu sampaikan ini Bu Sri? Yang ingin saya sampaikan Bu, mengenai pembelajaran di kelas itu dengan menggunakan media yang kurang bervariatif. Oke. Kalau saya garis bawahi ya Ibu, berarti di sini yang dipermasalahkan yaitu pembelajaran yang dibuat oleh rekan Ibu itu kurang bervariatif ya Bu ya, seperti itu. Benar sekali. Oke. Menurut Ibu, percakapan kita ini apa yang ingin Ibu harapkan? Bu, dari percakapan hari ini saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Jadi yang Ibu Sri harapkan ini adanya adanya perubahan yang ingin dilihat dari rekan-rekan Ibu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Oke Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariasi metode, model atau media bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu ya. Dari sini Bu, kalau Ibu perhatikan itu tadi itu ya, itu semuanya kalau kita lihat itu sudah berada di level 10 ya. Nah, kira-kira itu di sekolah Ibu Sri sendiri kira-kira berada pada level berapa ya? Masih di level 5. Oh, gitu ya Bu ya. Di level 5 untuk kondisi yang sekarang ini ya. Menurut Ibu di level ini bisa nggak ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariasi di sekolah Ibu? Untuk tahap ini di level 7 karena selama ini pembelajaran masih biasa-biasa saja dalam pelaksanaannya. Oh iya ya. Jadi menurut Ibu Sri itu level 5 ke level 7 lah ya. Oke. Menurut Ibu usaha apa yang bisa dilakukan oleh Ibu untuk menciptakan adanya perubahan gitu di dalam yang kita bicarakan tadi? Kegiatan dan tindakan yang saya buat yaitu mengadakan mentoring seperti pendampingan individu antar saya dan rekan guru dari face to face Bu, secara bergantian. Oh, berarti Ibu Sri di sini sudah merencanakan mentoring ya Bu ya, pendampingan atau juga pelatihan. Begitu juga dengan workshop ya. Kemudian dari ketiga ini Bu, menurut Ibu Sri itu untuk saat ini yang lebih nyaman atau cara yang mana yang bisa Ibu terapkan? Sepertinya saya lebih nyaman dengan mentoring ya Bu, karena kalau pelatihan ataupun workshop itu membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang lebih besar seperti itu. Oh, berarti mentoring ya Bu ya? Oke. Menurut Ibu kegiatan mentoring, Ibu Sri itu memerlukan support atau bantuan dari rekan-rekan Ibu? Iya, saya memerlukan support dari rekan sejawat saya yang telah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti Ibu Sri di sini ingin melakukan mentoring itu dengan berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu ya Bu ya. Kemudian di situ menurut Ibu kapan kira-kira bisa Ibu menerapkan ini? Secepatnya Bu, saya akan segera berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Oke Ibu Sri ya, bagus sekali ya Bu ya. Menurut Ibu dari percakapan kita ini apakah yang Ibu Sri dapatkan? Ya, dari kegiatan kita hari ini saya mendapatkan banyak hal Bu, tentang perubahan. Itu terutama perubahan dalam pelaksanaan dalam pembelajarannya, terutama kegiatan mentoring dengan rekan guru di sekolah
yang memiliki keahlian dalam pembelajaran. Oke Bu, berarti di sini Ibu sudah ada gambaran untuk membuat adanya perubahan di dalam pembelajaran ya Bu ya. Oke, nanti saya tunggu perubahan yang akan Ibu terapkan di sekolah Ibu. Selamat melakukannya dengan baik ya Bu ya. Saya tunggu nanti kabarnya Bu. Oke Bu, terima kasih Oke, Bu. selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Ya, jumpa lagi kita ya Bu Elfrida. Iya Ibu. Ya. Nah, tadi Ibu Elfrida sudah melakukan coaching dengan Ibu Sri. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dari coaching ini Bu, yang sudah saya lakukan itu yaitu di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Ibu. Saya juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana akhir, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menentukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oke Bu Elfrida, menurut saya sebagai observer ya, Bu Sri tadi proses coaching antara coach dan coachee sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Elfrida sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sri, sehingga Ibu Sri bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga tadi coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Bu, ya Bu ya, Iya Bu ya. yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan alur coaching ini Ibu, yaitu saya lebih memahami proses alur Tirta agar dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dengan rekan-rekan saya. Ya Ibu ya Elfrida ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Selamat Iya, siang Bu iya, Elfrida. selamat siang Ibu, terima kasih ya Ibu. Ya sama-sama Ibu. Apa kabar Bu Preti? Kabar baik Ibu Sri. Ya Ibu Preti, sebelum kita melakukan coaching dahulu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya Bu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Yang kedua, pada coaching kita hari ini, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach hari ini, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh ya Ibu? Boleh Ibu. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama saya yaitu yang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu pada coaching kali ini yaitu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Ibu. Baik, jadi yang pertanyaan kedua ya, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Potensi yang ingin saya observasi secara spesifik yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan secara aktif Bu. Oke, demikian dulu ya Bu pra observasi kita pada kali ini. Silahkan Ibu melaksanakan coachingnya dengan coaching. Oke, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Elfrida, apa kabarnya Bu? Selamat siang Ibu Preti, kabar baik Ibu. Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan ya Bu ya?
Iya Bu, saya ingin menyampaikan terkait dengan guru-guru di sekolah saya itu, di mana proses pembelajarannya yang itu aja. Kemudian mereka itu hanya mengajarkan saja, kemudian pembelajarannya pun hanya satu arah gitu. Jadi siswa itu merasa bosan dengan pembelajaran guru-guru saya di sekolah. Ya, saya paham Ibu, tetapi sepertinya kita tidak memiliki waktu banyak. Kita hanya memiliki waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi untuk itu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, Ibu? Yang saya harapkan Bu dari percakapan ini adanya perubahan dari model pembelajaran dari guru-guru saya Ibu. Jadi bisa saya garis bawahi Ibu, berarti permasalahan Ibu adalah pembelajaran yang dibuat guru itu tidak bervariatif. Seperti itu ya Bu. Jadi menurut Ibu, dari percakapan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Yang saya ingin harapkan Bu dari percakapan kita ini yaitu adanya perubahan lah Bu dari materi pembelajaran yang disampaikan guru saya Ibu itu. Jadi yang Ibu Elfrida harapkan itu adalah perubahan seperti itu ya Bu. Nah menurut Ibu, perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan Bu? Saya ingin perubahan itu dalam penyampaian pembelajarannya ya, baik dalam metode, model, ataupun juga pembelajaran yang lebih bervariasi gitu. Jadi misalnya itu bisa menggunakan PPT atau dalam bentuk Canva gitu Ibu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi adalah pembelajaran yang bervariasi, baik dari segi metode, model, maupun media ya Bu. Nah bisa dikatakan itu kondisi yang ideal Bu. Ya. Jadi dari kondisi yang Ibu katakan tadi, menurut Ibu berada di level berapakah selama ini Bu? Iya, kalau yang saya lihat Bu itu masih ada di level 5 seperti ini. Oke, di level 5 Bu ya. Jadi kondisi Ibu sekarang menurut Ibu di level berapa yang bisa Ibu tingkatkan agar pembelajaran yang bervariatif itu dapat diterapkan di sekolah Ibu? Iya Ibu, untuk tahap ini sepertinya masih level 7 Bu ya, karena selama ini pun pembelajarannya masih yang seperti itu aja Ibu. Ya. Oke Bu, jadi menurut Ibu usaha apa yang dapat Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sepertinya yang ingin saya lakukan itu saya akan mengadakan mentoring, kemudian juga akan melakukan pendampingan individu terhadap rekan-rekan guru saya gitu secara bergantian. Tadi menurut Ibu ada melakukan mentoring ataupun pendampingan individu seperti itu. Nah, apakah ada selain dari mentoring menurut Ibu usaha yang dapat Ibu lakukan? Ada Bu, itu bisa seperti pelatihan, workshop, melakukan kegiatan peningkatan pembelajaran yang bervariatif Ibu ya. Dari ketiga usaha yang Ibu lakukan tadi, ada mentoring, ada pelatihan, workshop. Nah, menurut Ibu yang paling nyaman dengan kondisi Ibu itu adalah yang mana Ibu? Kalau menurut saya itu yang paling nyaman saya lakukan itu Bu, mengadakan mentoring. Karena kalau pelatihan itu saya kira itu membutuhkan waktu ya, baik itu dalam biaya juga sangat banyak, kemudian juga itu kan membutuhkan narasumber gitu, jadi agak repot untuk melaksanakannya. Berarti yang lebih mendekati kepada usaha Ibu adalah mentoring seperti itu. Betul Ibu. Ya. Jadi ketika Ibu melakukan mentoring, maka support dari siapakah yang Ibu butuhkan dalam sekolah Ibu? Untuk melakukan mentoring ini saya itu membutuhkan rekan sekerja saya yang memang dia betul-betul sudah paham tentang IT, jadi sehingga penerapan pembelajaran yang bervariatif ini nanti akan berjalan dengan baik.
Oke Bu, berarti Ibu Elfrida ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, menurut Ibu, kapan ini Ibu akan merealisasikan metode mentoring ini, Bu? Secepatnya Ibu, kalau bisa minggu depan saya sudah mengajak rekan sejawat saya untuk melakukan pembelajaran ini di sekolahnya. Oke Ibu Elfrida, saya sudah melihat ada gambaran untuk membuat perubahan pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Saya akan tunggu kabar dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan melakukan coaching bersama dengan rekan sejawat Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Oke, Ibu. Selamat siang Ibu. Jumpa lagi Bu Preti. Ya, Ibu Sri. Ibu Preti tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Elfrida ya. Ya, nah sebelum penutupan ya Bu Preti, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, rencana akhir, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi yang dihadapinya Bu. Ya, oke Bu Preti, menurut saya sebagai observer, Bu Sri tadi, Bu Preti tadi, proses coaching antara coach dengan coachee sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Preti sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Elfrida sehingga Bu Preti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga tadi coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Sebelum kita tutup kegiatan kita ini, pertanyaan terakhir ya Bu, Ya Bu. yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami yaitu proses Tirta Bu, agar dapat melakukan coaching untuk lebih baik lagi Bu, seperti itu. Itu ya Bu ya. Ya Bu. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita dan seluruh rekan sejawat kita. Selamat siang ya Bu. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.